Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Sport yang selalu membahas mengenai trading sport Indodax. Oke teman-teman, pokok bahasan kali ini yaitu mengenai V-Network. V-Network ini pasca KYC. Hari ini masa berakhir KYC pada pukul 3. 8 UTC itu kalau di WIB itu pukul 3 sore. Pukul 15. Posisi market sekarang 1,67 US dollar dan market belum bisa untuk menembus recovery di harga 170 dari tadi ya. Dan ini jika memang tidak kuat lagi untuk naik ke 170, awas market akan bisa kembali bearish dan akan beresiko di bawah 1 dolar. Dan itu banyak sekali yang sudah memprediksi seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah ada barang, posisi sekarang kalau memang khawatir jual saja separuh dulu, mengamankan aset. Dan jika dia crash di bawah 1 dolar, kita ada amunisi. Selain itu pula, apa yang dilakukan oleh investor, mengapa investor belum antusias untuk menambah muatan dan juga untuk menserok ya koin V Network ini? Tentunya ada kekhawatiran yang ada di investor. Ada beberapa hal yang buat dia khawatir, dan memang investor menunggu momen harganya yang sesuai target. Pasti mengincar harga di bawah 1 dolar. Alasannya kenapa? Ya. Karena gini teman-teman. Pasca berakhirnya KYC ini, tentu koin akan meluber di wallet para pioner. Dan juga ada yang transfer ke bursa sehingga pasokan semakin meningkat ya. Dan daya beli ya sementara tidak meningkat. Karena apa? Harganya stagnan. Bahkan signal akan tren turun dan bisa beresiko bearish. Jadi pasca KYC ini itu tentunya untuk pump tinggi belum. Bahkan jual dulu aset. Karena akan meluber koin itu ya. Dan juga pada tanggal 17 Maret ya, 3 hari lagi, seperti kita ketahui yang sudah saya bahas di konten-konten saya sebelumnya, tanggal 17 Maret 2025 ini akan ada unlock 480 juta US dollar V-Network. Jadi pembukaan kunci ini dia akan berdampak dengan harga. Artinya supply semakin banyak pasokan, sedangkan harga itu terus ditekan. Tidak ada daya beli atau mengurangnya daya beli. Nah, dengan semakin unlock ini terlaksana pada tanggal 17 nanti, otomatis kan menambah kekhawatiran untuk para investor. Di samping itu pula, listing di Binance yang belum kunjung datang. Ini membuat market semakin mendebarkan ya. Mendebarkan sehingga investor belum berani mengambil langkah lebih lanjut untuk memutuskan beli atau borong V-Network. Mereka menunggu market setelah tanggal 17 nanti bagaimana kondusif atau tidak, dan juga signal dari Binance, baru mereka bisa memutuskan buy di harga posisi sekarang. Nah, mereka berharap investor itu teman-teman menunggu pioner itu menjual koinnya secara massal dan secara masif. Ketika koin itu banyak terjual di bursa, maka banyak yang menjual daripada yang beli, maka harga akan turun. Nah ya, yang diharapkan mereka itu di bawah 1 dolar. Itu target mereka, itu di bawah 1 dolar harganya ya. Karena dia patok-patokan di koin-koin yang seperti Melania Trump ya. Melania Trump itu posisi harganya masih di 1 dolar 2 dolar ya, 1 dolar 2 dolar ya. Nah, mereka berharapnya di bawah situ, di bawah 1 dolar itu harapannya. Baru mereka akan borong dalam skala besar. Selama harganya 0,8 atau 0,5. Ya pokoknya di bawah 1 dolar, 0,90. Sebab posisi sekarang 0,167 itu masih harga tinggi. Ya, untuk spekulasi pembelian dalam skala besar. Jadi menunggu momen yang tepat. Jadi mereka itu sekarang ini wait and see. Ya. Nah,
Ketika market sudah ditumpahkan koin itu oleh para pioner jual dalam skala besar, harga turun menyentuh $1 atau 1,1, mungkin mereka sudah mulai buy, tapi step by step. Mereka tidak mau all in. Karena target mereka itu di bawah $1, entah 0,5 target mereka. Baru untuk beli dalam skala besar. Setelah mereka beli, mereka hold. Nah, mereka hold ini ya, mereka baru menentukan kapan mereka tepat untuk jual dan berapa harga target mereka jual. Dan ini mereka akan FOMO. Mereka akan FOMO lewat medsos maupun ya di media-media. Karena mereka akan FOMO, mereka sudah beli di harga bawah ya ketika pioner jual dalam skala besar-besaran, nah mereka baru melakukan FOMO. Nah, FOMO-nya siapa tahu harapan mereka setelah harga ngebanting dia masuk beli dalam skala besar ya. Kemudian Pi Network kerjasama dengan Tesla atau Trump ketuk palu ya, komen positif tentang Pi Network, dan juga atau ada pengumuman dari Binance bahwa dia akan listing di tanggal sekian jam sekian. Nah, itu harapan mereka dan mereka akan cuan berlipat ganda. Itu teman-teman, permainan investor ya. Jadi posisi sekarang dia wait and see, mengamati dan melihat dulu. Mereka belum melakukan tindak untuk memborong Vcoin, nunggu saat momen yang tepat. Investor VNetwork wajib tahu update harga VNetwork hari ini bikin shock. Memang harga hari ini turun ya, karena pasca KYC sudah saya upload di konten-konten saya sebelumnya akan turun, makanya jual dulu yang sempat di harga 1,75 kemarin. Harga VNetwork hari ini mengalami penurunan tajam dalam 24 jam terakhir. Berdasarkan data terbaru, harga VNetwork hari ini berada di angka 1,44 US dollar dengan volume perdagangan mencapai 909,767,454. Harga hari ini bukan 1,44. Bahkan kalau di CMC dia 1,67. Dan dia stagnan 1,60, titik supportnya begitu. Titik support masih 1,5. Penurunan harga VNetwork hari ini tentu membuat banyak investor bertanya-tanya, apakah ini saat tepat untuk membeli lebih banyak fee atau justru menjual aset yang dimiliki. Nah, jadi labil, investor itu labil. Mereka itu berasumsi dengan posisi harga sekarang ini tepat untuk membeli lagi, menambah muatan, atau buang barang yang ada. Sementara stagnan ini belum menunjukkan kisi-kisi bahwa pioner akan membuang atau menjual dalam skala besar dan masif. Jadi dia masih bingung, masih wait and see dulu melihat market. Mau tambah muatan sekarang, nanti harga dimanfaatkan oleh pioner, investor buy di harga sekarang 1,67 dalam skala besar. Ketika harga pump pioner dalam skala besar pula menjual secara masif, secara serentak. Nah, maka harga akan berakibat turun dan mereka mengalami kerugian atau sangkut. Nah, ini makanya investor belum memutuskan. Bahkan mereka yang kita khawatirkan kalau dia jual barang yang sudah ada dalam skala besar, investor maka akan terjadi dump. Ketika dump, yang pioner panik juga melihat harga turun signifikan ke $1, pioner panik menjual juga dalam skala besar, maka harga akan fix di bawah $1, bisa 0,5 ya. Nah, baru investor akan serok di harga bawah. Jadi yang menang siapa? Yang menang adalah investor atau paus. Nah, di sini teman-teman ya, kita butuh kejelian para pioner, jangan mudah goyah, jangan mudah kemakan put ya. Kalau memang itu hasil tambang, tidak ada kegunaan untuk kebutuhan hari-hari, tetap hold saja. Kecuali teman-teman ada kebutuhan, jual saja 50%, jangan sampai tidak dijual. Nanti menyesal ketika harga dump ya di saat investor menjual dalam skala besar atau pioner-pioner lain menjual dalam skala besar. Itu harus sikap yang lebih efisien ya. Tekanan jual yang tinggi, volume perdagangan yang tinggi dalam 24 jam terakhir menunjukkan banyaknya aksi jual dari investor. Nah, jadi tekanan jual yang tinggi ini artinya yang menjual Vcoin dalam skala besar. Volume perdagangan yang tinggi dalam 24 jam terakhir menunjukkan banyaknya aksi jual dari investor. Jadi naiknya volume perdagangan dalam 24 jam VNetwork ini bukan banyaknya yang beli, tapi banyak yang jual dari para investor. Makanya harganya mengalami penurunan.
Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakpastian pasar atau strategi profit taking oleh trader yang ingin mengamankan keuntungan mereka sebelum harga turun lebih dalam. Nah, jadi mereka mengambil take profit yang buy di harga bawah waktu dia dump 1,28, ketika sekarang mereka mungkin take profit scalping, mengambil keuntungan untuk apa? Untuk dana backup zero kalau terjadi dump parah. Nah, dia bisa beli di harga bawah lagi. Dua, belum resminya peluncuran di exchange besar. Hingga saat ini VNetwork masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya diluncurkan di exchange besar seperti Binance atau Coinbase. Ini menyebabkan likuiditas yang terbatas sehingga harga lebih mudah terpengaruh oleh tekanan pasar. Nah, karena belum ada kepastian listing di Binance inilah sehingga banyak yang labil atas melepas aset. Nah, di situ makanya likuiditasnya ya itu lebih mudah terpengaruh oleh tekanan pasar. 3. Kondisi pasar kripto secara keseluruhan. Pasar cryptocurrency secara keseluruhan juga mengalami volatilitas tinggi, seperti Bitcoin yang selalu dalam masa konsolidasi dan juga koreksi. Bullish hanya sebentar, koreksi lagi. Bullish sebentar, konsolidasi. Artinya market masih posisi konsolidasi dari Bitcoin sehingga altcoin dan efek kepada koin-koin yang lainnya ya. Semoga cuan dan semoga investor melakukan pembelian dalam skala besar VNetwork sehingga kita bisa mendapatkan harga yang tinggi. Posisi pump ya kalau para investor mulai melakukan buy besar-besaran. Terima kasih informasinya. Semoga cuan para pioner dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share serta komen. Selamat beribadah puasa pada hari ini dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.